Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indra Magdalena Selan dengan NIM 2011-0086. Di sini saya akan mewakili kelompok kami untuk mempresentasikan hasil UTS kami. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, saya sendiri dan 2 teman saya. Yang pertama Efriani S. Kamata dengan NIM 1911-9110 dan Inten Kristinik dengan NIM 2011-0009. Judul makalah kami di sini adalah etika profesional di bidang teknologi informasi. Etika profesional di bidang teknologi informasi. Yang pertama, pengertian etika. Kata etika sendiri berasal dari bahasa Yunani dari kata ethos yang berarti kebiasaan atau sifat. Sedangkan yang kedua dari kata ethos yang artinya passion, batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti sebagai berikut. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpul asas atau nilai yang berkenan dengan akhlak. Yang ketiga, mengenai kebenaran dan salah dibuat suatu golongan masyarakat atau etika merupakan refleksi atau apa yang disebut dengan self control, karena segala sesuatu dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial. Profesi itu sendiri. Bagian B, pengertian profesi dan profesional. Profesional adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaan. Profesional adalah orang yang mempunyai atau menjalankan profesi dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Setiap profesional berpegang pada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Dalam melaksanakan tugas profesinya, para profesional harus bertindak objektif, artinya bebas dari rasa malu, sentimen, benci, sikap malas, dan enggan bertindak. Yang kedua, seorang profesional dituntut memiliki 1. Pengetahuan, 2. Penerapan, 3. Tanggung jawab sosial, dan 4. Pengendalian diri. Yang ketiga adalah profesi di bidang teknik informatika. Secara umum, pekerjaan di bidang teknik informatika terbagi dalam 4 kelompok, yakni yang pertama mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau software, baik mereka yang merancang sistem operasi database maupun sistem aplikasi. Pada kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti A. Analisis sistem, bertugas menganalisis sistem yang hendak diimplementasikan, mulai dari analisis proses dan alur sistem, kelebihan dan kekurangan, studi pelayanan dan desain sistem yang akan dikembangkan, dan lainnya. B. Programmer, bertugas mengimplementasikan rancangan sistem analisis, yaitu membuat program atau baik aplikasi maupun sistem operasi. Yang C yaitu web designer, bertugas melakukan perancangan termasuk studi kelayakan, analisis, dan desain suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. D. Web program, bertugas mengimplementasikan rencana web design, yaitu membuat program berbasis web sesuai dengan desain yang telah dirancang sebelumnya. 2. Mereka yang bergelut di bidang perangkat keras atau hardware. Pada lingkungan ini terdapat pekerja-pekerja seperti A. Teaching engineering, bertugas dalam bidang teknik, baik dalam pemeliharaan maupun dalam kebaikan perangkat komputer. B. Networking engineering, bertugas dalam bidang teknis jaringan komputer dari main sampai pada top lab-nya. 3. Mereka yang berkecimpung dalam organisasi sistem informasi. Pada lingkungan ini terdapat pekerja-pekerja seperti A. Operator Electronic Data Processing atau EDP, bertugas mengimplementasi program atau aplikasi yang berhubungan dengan EDP dalam sebuah perusahaan atau organisasi.
B. Sistem administrator. Menghandle administrator adalah sebuah sistem. Melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan operasional dalam sebuah sistem. Yang berikut manajemen information system. Direktur memiliki wewenang paling tinggi dalam sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik perangkat keras, perangkat lunak, maupun sumber daya manusia. Oke, D. Etika komputer. Etika komputer adalah seperangkat asas atau nilai yang berkenan dengan penggunaan komputer. Jumlah interaksi manusia dengan komputer yang terus meningkat dari waktu ke waktu, membuat etika komputer menjadi suatu peraturan dasar yang harus dipahami oleh masyarakat luas. D. Undang-undang yang mengatur tentang teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Yang pertama, UU HAKI, Undang-Undang Hak Cipta, yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002, yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003. Di dalamnya diatur tentang hak cipta. Yang kedua, UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sudah disahkan dengan nomor 11 tahun 2008, yang di dalamnya mengatur tentang pornografi di internet, transaksi di internet, etika penggunaan internet. Oke, yang berikut pedoman tambahan profesional TI. Yang pertama, pahami apa itu keberhasilan. Yang kedua, pengembangan atau terutama penggunaan sistem komputer harus melihat keberhasilan sebagai sesuatu yang melampaui sekedar penulisan kode program. Yang ketiga, kembangkan untuk penggunaannya. Yang keempat, untuk menghasilkan sistem yang berguna dan aman, penggunaan harus dilibatkan dalam tahap-tahap pengembangan sistem. Yang kelima, rancangan dari jadwalnya secara seksama. Yang keenam, memperhatikan kedetailan dengan seksama dan hati-hati sewaktu membuat perencanaan dan penjadwalan proyek, serta sewaktu membuat penawaran. 6. Mengkaji penggunaan kembali perangkat lunak. Jangan mengonsumsi bahwa perangkat lunak yang sudah ada aman dan dapat digunakan kembali. Yang ketujuh, melindungi perlu jaminan yang meyakinkan akan keamanan sistem. Yang kedelapan, jujur dan terbuka mengenai kemampuan, keamanan, dan keterbatasan dari perangkat lunak. Oke, yang berikut bagaimana menghadapi masalah terkait dengan etika. Bagaimana menghadapi masalah profesional yang terkait dengan etika? 1. Brainstorming, sebuah alat bantu yang digunakan untuk mengeluarkan ide dari setiap anggota tim, yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Yang pertama, daftarkan risiko, isu, masalah, dan akibat yang ada. Yang kedua, daftarkan pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, daftarkan tindak atau perbuatan mungkin. Oke, cyber law. Istilah hukum siber diartikan sebagai pedoman kata cyber law yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan TI. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum TI, Law of Information Technology, hukum dunia maya, Virtual World Law, dan hukum Mayantara. Secara akademis, terminologi cyber law belum menjadi terminologi yang umum. Terminologi lain untuk tujuan yang sama seperti the law of the internet, law and the information super. Wow.
Information Technology Law, the Law of Information, dan sebagainya. Yang kedua, di Indonesia sendiri tampaknya belum ada satu istilah yang disepakati, di mana istilah yang dimaksud sebagai jaminan dari cyber law, misalnya hukum sistem informasi, dan hukum telematika atau telekomunikasi dan informatika. Secara yuridis, cyber law tidak sama lagi dengan ukuran dan kualifikasi hukum tradisional. Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasi pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Yang berikut tujuan cyber law. Cyber law sangat dibutuhkan kaitannya dengan upaya pencegahan tindakan pidana ataupun penegakan tindakan pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. B. Pembahasan mengenai ruang lingkupnya. Cyber law dimaksudkan sebagai inventarisasi atas persoalan-persoalan atau aspek-aspek hukum yang diperkirakan berkaitan dengan pemanfaatan internet secara garis besar. Ruang lingkup cyber law ini berkualitas dengan persoalan-persoalan atau aspek-aspek hukum dari e-commerce, trademark atau domain names, private ends, dan lain-lain. C. Topik-topik cyber law. Secara garis besar ada 5 topik dari cyber law di setiap negara, yaitu yang pertama information security, menyangkut masalah ketika pengiriman atau penerimaan dari integrasi dari pesan yang mengalir melalui internet. Dalam hal ini diatur masalah kerahasiaan dan kebiasaan tanda tangan elektronik. Yang kedua, online transisi, meliputi penawaran jual beli, pembayaran sampai pengiriman barang melalui internet. Yang ketiga, right in electronic information, soal hak cipta dan hak-hak yang muncul bagi penggunaan maupun penyediaan konten. Yang keempat, relation information content, sejauh mana perangkat hukum mengatur konten yang dialirkan melalui internet. Yang kelima, relation online contact, atau tata krama dalam berkomunikasi dan berbisnis melalui internet, termasuk perpajakan, restriksi, ekspor impor, kriminalitas, dan yurisdiksi hukum. D. Komponen-komponen cyber law. Pertama, tentang yurisdiksi hukum dan aspek-aspek terkait komponen ini, menganalisis dan menentukan keberlakuan hukum yang berlaku dan diterapkan di dalam dunia maya itu. Yang kedua, tentang landasan penggunaan internet sebagai sarana untuk melakukan kebebasan berpendapat yang berhubungan dengan tanggung jawab pihak yang menyampaikan atau aspek accounting, tanggung jawab dalam memberikan jasa online dan penyediaan jasa internet, serta tanggung jawab hukum bagi penyediaan jasa pendidikan melalui jaringan internet. Yang ketiga, tentang aspek hak milik intelektual, di mana akses aspek tentang paten, merek, dagang, rahasia yang diterapkan serta berlaku di dalam dunia siber. Yang keempat, tentang aspek kerahasiaan yang dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi negara asal dari pihak yang mempergunakan atau memanfaatkan dunia maya sebagai bagian dari sistem atau mekanisme jasa yang mereka
lakukan. Kelima, tentang aspek hukum yang menjamin keamanan dari setiap penggunaan internet. Yang keenam, tentang ketentuan hukum yang memformulasikan aspek kepemilikan dalam internet sebagai bagian dari nilai investasi yang dapat dihitung sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan atau akuntansi. Yang ketujuh, tentang aspek hukum yang memberikan legalisasi atas internet sebagai bagian dari perdagangan atau bisnis usaha. D. Asas siber law. Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasanya digunakan, yaitu subjektif, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindakan pidana dilakukan di negara lain. Yang kedua, objektif transient, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Yang keempat, neutrality, yang menentukan bahwa negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. Pasif, yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. Yang berikut, universality. Asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus siber. Asas ini disebut juga sebagai universal interest. Pada mulanya, asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap atau menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang berikut, karena itu untuk ruang siber dibutuhkan suatu hukum baru yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan hukum yang dibuat berdasarkan batas-batas wilayah. Ruang siber dapat diibaratkan sebagai suatu tempat yang hanya dibatasi oleh screen and password. Secara radikal, ruang siber telah mengubah hubungan antara perkembangan siber law. Perkembangan siber law di Indonesia sendiri belum bisa dikatakan maju. Hal ini diakibatkan oleh belum meratanya penggunaan internet di seluruh Indonesia. Berbeda dengan Amerika Serikat yang menggunakan internet untuk memfasilitasi seluruh aspek kehidupan mereka. Oleh karena itu, perkembangan hukum dunia maya di Amerika Serikat pun sudah sangat maju. Landasan fundamental dalam aspek yuridis yang mengatur lalu lintas internet sebagai hukum khusus, di mana terdapat komponen utama yang mengcover persoalan yang ada di dalam dunia maya tersebut, yaitu 1. Yurisdiksi hukum dan aspek-aspek terkait. Komponen ini menganalisis dan menentukan keberlakuan hukum yang berlaku dan diterapkan di dalam dunia maya itu. 2. Landasan penggunaan internet sebagai sarana untuk melakukan kebebasan berpendapat dan berhubungan dengan tanggung jawab pihak yang menyampaikan aspek accountability, tanggung jawab dalam memberikan jasa online dan penyediaan jasa internet, serta tanggung jawab hukum bagi penyediaan jasa pendidikan melalui jaringan internet. Yang ketiga, aspek hak cipta intelektual, di mana ada aspek tentang paten merek, dagang rahasia yang diterapkan serta berlaku di dalam dunia siber. Yang keempat, aspek kerahasiaan yang dijamin oleh ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing yurisdiksi negara.
asal dari pihak yang mempergunakan atau memanfaatkan dunia maya sebagai bagian dari sistem atau mekanisme jasa yang mereka lakukan. Yang kelima, aspek hukum yang menjamin keamanan dari setiap pengguna internet. Ketentuan hukum yang memformulasikan aspek kepemilikan di dalam internet sebagai bagian daripada nilai investasi yang dapat dihitung sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan atau akuntansi. Yang keenam, aspek hukum yang memberikan legalisasi atau internet sebagai bagian dari perdagangan atau bisnis usaha. Yang keenam, berdasarkan faktor-faktor di atas, maka kita dapat melakukan penilaian untuk menjudifikasi sejauh mana perkembangan dari hukum yang mengatur sistem dan mekanisme internet di Indonesia. Walaupun belum dapat dikatakan merata, namun perkembangan internet di Indonesia mengalami percepatan yang sangat tinggi, serta memiliki jumlah pelanggaran atau pihak yang mempergunakan jaringan internet terus meningkat sejak tahun 90-an. Salah satu indikator untuk melihat bagaimana aplikasi hukum tentang internet diperlukan di Indonesia adalah dengan banyak perusahaan yang menjadi provider untuk penggunaan jasa internet di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang memberikan jasa provider di Indonesia sadar atau tidak merupakan pihak yang berperan sangat penting dalam memajukan perkembangan siberlaw di Indonesia, di mana fungsi-fungsi yang mereka lakukan seperti 1. Perjanjian aplikasi rekening pelanggan internet. 2. Perjanjian pembuatan desain home pack komersial. 3. Perjanjian reseller, penempatan data-data internet server. Yang keempat, penawaran penjual produk-produk komersial melalui internet. Yang kelima, pemberian informasi yang diupdate setiap hari oleh home pack komersial. Yang keenam, pemberian pendapat atau polling online melalui internet. Oke, kesimpulan. Meskipun telah diatur dalam perundang-undang tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, namun pada bidang tersebut, oleh karena itu diperlukan adanya kesadaran setiap individu yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, juga kontrol sosial terhadap penggunaan lain yang disertai penegakan hukum yang tegas, memberantas tindakan pelanggan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga terbentuk suatu kesadaran sosial masyarakat akan pentingnya pengendalian terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang sesungguhnya sangat bermanfaat bila dimanfaatkan dengan tepat. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya terima kasih.